hari kali ini saya dari Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung Lampung, saya kelas 11 IPA. Dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan dua mata pelajaran, yaitu dua mata pelajaran tentunya dengan dua topik yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Bible Study, yaitu dengan topik memaparkan pandangan Alkitabiah mengenai produk yang saya bahas. Ini dia produk yang saya bahas, yaitu keripik dari kulit katak. Yang kedua yaitu saya akan mempresentasikan atau membahas tentang ekonomi mengenai topik pendapatan nasional. Ada nggak sih hubungan pendapatan nasional dengan produk yang saya buat ini? Tentunya ada teman-teman. Mari kita bahas. Namun sebelum kita bahas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya mengajak teman-teman dan Bapak Ibu guru untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan yang dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan yang tetap Tuhan percayakan kepada kami. Ya Bapa, selain anak-Mu akan menyampaikan dan memaparkan pandangan Alkitabiah mengenai produk makanan yang saya buat, serta menyampaikan hubungan pendapatan nasional dengan produk makanan yang anak-Mu buat. Kiranya Engkau menyertai anak-Mu ya Bapa, bimbing anak-Mu ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya anak-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Amin. Oke teman-teman, jadi yang pertama saya akan membahas tentang paparan Alkitabiah. Jadi topiknya begini: memaparkan wawasan Kristen Alkitabiah yang sangat sesuai dan menjadi dasar tinjauan produk yang telah dibuat, serta mencantumkan ayat Alkitab yang relevan. Jadi gini teman-teman, menurut saya pribadi, produk makanan ini yang saya buat ini sudah sangat relevan dengan pandangan Alkitabiah. Nah, kenapa itu? Karena ini sesuai dengan ayat Alkitab. Bisa kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oleh karena itu, teman-teman, amin. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus bisa mengusahakan dan mengolah ciptaan Tuhan seperti yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini. Perlu kita garis bawahi kata berkuasa. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saya tahu nih, kalau katak ini adalah ciptaan Tuhan. Hubungan ayat Alkitab ini dengan produk makanan yang saya buat itu apa sih? Jadi gini, ketika kita mampu mengolah sebuah makanan ini menjadi sebuah produk yang sangat unik, menjadi sebuah produk yang mampu kita pasarkan, itu juga berarti kita sudah mengusahakan dan mengolah ciptaan Tuhan. Seperti makanan ringan yang saya buat ini, yaitu keripik kulit katak yang berasal dari binatang amfibi ya teman-teman. Dan kita juga tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kita kekayaan alam. Kita bisa mengolah kekayaan alam itu menjadi produk yang sudah ada contohnya di depan kita ini, yaitu kulit keripik katak. Jadi di sini simpulannya saya tuh bersyukur karena saya bisa mengusahakan dan mengolah ciptaan Tuhan seperti yang telah Tuhan firmankan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini. Dan yang kedua, saya bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, yaitu melalui sumber daya alam yang bisa kita kelola ini. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan topik kita yang kedua, yaitu
pendapatan nasional. Jadi apa sih pendapatan nasional itu? Sebelum kita bahas pendapatan nasional, jadi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh RTK. RTK itu apa? Rumah tangga keluarga. Seluruh pendapatan yang diterima oleh RTK dalam suatu negara dalam rentan waktu tertentu ya teman-teman. Jadi gini, saya akan memberi analisa terlebih dahulu. Pernah nggak sih teman-teman itu nyatet pengeluaran teman-teman? Dari mulai harian, dari mulai bulanan, atau mungkin tahunan. Pernah nggak? Kalian punya rincian nih, catatan untuk belanja kalian. Mungkin kalian yang suka hobi belanja online, kalian yang suka makan di luar nih, kalian yang suka jajan di kantin, suka makan di warteg, suka pergi ke Alfamart, suka kemana-mana pun, itu kan termasuk pengeluaran ya. Pernah nggak kalian itu mencatat pengeluaran kalian? Nah, kira-kira dalam kurun waktu setahun kalian itu belanja sampai berapa kali? Kalian itu tahu nggak? Ya, mungkin ada beberapa dari kita yang sangat aktif anaknya, dia mencatat nih karena dia ingin tahu pendapatan dia, pengeluaran dia itu berapa dalam setahunnya. Jadi kita tahu nggak berapa uang yang kita keluarkan? Mau uang itu 1.000, mau uang itu 2.000, mau 3.000, 5.000, atau sampai 100.000. Kan tahu nggak dalam satu tahun itu pengeluaran kalian yang kalian keluarkan untuk mungkin belanja tadi yang kita bahas di awal, jajan di kantin atau makan di warteg, belanja di Alfamart, itu berapa? Jadi mungkin kita nggak tahu ya teman-teman, karena kita kan juga belum tahu. Tapi ya mungkin ada juga dari beberapa kita yang mencatat seluruh pengeluarannya, punya perincian. Itu luar biasa banget ya teman-teman. Terus hubungannya sama pendapatan nasional dan produk yang saya buat ini apa sih? Jadi saya mau kasih tahu nih teman-teman, hubungan pas kita belanja tadi yang kita bahas tadi, ada nggak hubungannya sama pendapatan nasional? Tentu aja ada teman-teman. Jadi seberapapun kecil uang yang kita keluarkan, mau itu 1.000, 2.000 yang seperti kita bahas tadi, seberapa kecil atau seberapa besar, mau 1 triliun, mau 1 miliar, mau berapapun, itu sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional. Nah, jadi kita akan masuk nih ke topik yang saya buat ini, yaitu keripik kulit katak. Jadi saya ini adalah seorang RTK. Tahu nggak RTK itu apa? Rumah tangga keluarga. Oke, saya ini adalah RTK yang memproduksi keripik ini, kulit katak ini jadi sebuah keripik. Dan mungkin ada teman saya nih, misalnya jangan teman lah, Pak Arif. Pak Arif itu ingin membeli produk saya. Pak Arif ini sebagai konsumen yang membeli produk saya, produk ke RTK. RTK itu saya ya. Nah, ketika Pak Arif membeli, ini akan bersangkutan dengan PDB. PDB itu apa ya? PDB adalah produk domestik bruto ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah menjual produk kita, terus produk yang kita jual itu menghasilkan jadi pendapatan saya, jadi pendapatan keluarga gitu, RTK tadi, rumah tangga keluarga. Jadi itu akan berpengaruh kepada PDB, pendapatan domestik bruto. Setelah berpengaruh, itu juga akan mempengaruhi pendapatan nasional. Loh, kok bisa berpengaruh? Ya iyalah, karena kan tadi sudah kita bahas, setiap berapapun uang yang kita keluarkan, baik itu kecil maupun besar, itu akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. Ketika kita mengolah makanan, ketika kita membeli makanan, itu juga akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. Seperti definisi kita tadi, pendapatan nasional
adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh RTK dalam kurun waktu tertentu. Jadi itulah kaitannya dengan pendapatan nasional. Oke, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami, menuntun kami, hingga memfokuskan kami dalam kami menyampaikan apa itu hubungan Alkitabiah, apa itu hubungannya dengan pendapatan nasional. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang anak-Mu sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami yang sudah menonton dan menyaksikan ini ya Bapa. Terima kasih dan menyebut Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus bisa mengusahakan dan mengolah ciptaan Tuhan seperti yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini. Perlu kita garis bawahi kata berkuasa. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saya tahu nih kalau katak ini adalah ciptaan Tuhan. Hubungannya ayat Alkitab ini dengan produk makanan yang saya buat itu apa sih? Jadi gini, ketika kita mampu mengolah sebuah makanan ini menjadi sebuah produk yang sangat unik, menjadi sebuah produk yang mampu kita pasarkan, itu juga berarti kita sudah mengusahakan dan mengolah ciptaan Tuhan. Seperti makanan ringan yang saya buat ini, yaitu keripik kulit katak yang berasal dari binatang amfibi ya teman-teman. Dan kita juga tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kita kekayaan alam. Kita bisa mengolah kekayaan alam itu menjadi produk yang sudah ada contohnya di depan kita ini, yaitu kulit keripik katak. Jadi di sini simpulannya saya tuh bersyukur karena saya bisa mengusahakan dan mengolah ciptaan Tuhan seperti yang telah Tuhan firmankan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini. Dan yang kedua, saya bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, yaitu melalui sumber daya alam yang bisa kita kelola ini. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan topik kita yang kedua, yaitu pendapatan nasional. Jadi, apa sih pendapatan nasional itu? Sebelum kita bahas pendapatan nasional, jadi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh RTK. RTK itu apa? Rumah pendapatan yang diterima oleh RTK dalam suatu negara dalam rentan waktu tertentu ya teman-teman. Jadi gini, saya akan memberi analisa terlebih dahulu. Pernah nggak sih teman-teman itu nyatet pengeluaran teman-teman? Dari mulai harian, dari mulai bulanan, atau mungkin tahunan. Pernah nggak? Kalian punya rincian nih, catatan untuk belanja kalian. Mungkin kalian yang suka hobi belanja online, kalian yang suka makan di luar nih, kalian yang suka jajan di kantin, suka makan di warteg, suka pergi ke Alfamart, suka kemana-mana pun. Itu kan termasuk pengeluaran ya. Pernah nggak kalian itu mencatat pengeluaran kalian? Nah, kira-kira dalam kurun waktu setahun kalian itu belanja sampai berapa kali, kalian tahu nggak? Ya, mungkin ada beberapa dari kita yang sangat aktif anaknya, dia mencatat nih karena dia ingin tahu pendapatan dia, pengeluaran dia itu berapa dalam setahunnya. Jadi kita tahu nggak berapa uang yang kita keluarkan? Mau uang itu 1.000, mau uang itu 2.000, mau 3.000, 5.000, atau sampai 100.000. Kan tahu nggak dalam 1 tahun itu
pengeluaran kalian yang kalian keluarkan untuk mungkin belanja tadi yang kita bahas di awal, jajan di kantin atau makan di warteg, belanja di Alfamart itu berapa? Jadi mungkin kita nggak tahu ya teman-teman, karena kita kan juga belum tahu mungkin, tapi ya mungkin ada juga dari beberapa kita yang mencatat seluruh pengeluarannya, punya perincian. Itu luar biasa banget ya teman-teman. Terus hubungannya sama pendapatan nasional dan produk yang saya buat ini apa sih? Jadi saya mau kasih tahu nih teman-teman, hubungan pas kita belanja tadi yang kita bahas tadi, ada nggak hubungannya sama pendapatan nasional? Tentu aja ada teman-teman. Jadi seberapapun kecil uang yang kita keluarkan, mau itu 1.000, 2.000 yang seperti kita bahas tadi, seberapa kecil atau seberapa besar, mau 1 triliun, mau 1 miliar, mau berapapun, itu sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional. Nah, jadi kita akan masuk nih ke topik yang saya buat ini, yaitu kritik kulit kata. Jadi saya ini adalah seorang RTK. Tahu nggak RTK itu apa? Rumah Tangga Keluarga. Oke, saya ini adalah RTK yang memproduksi keripik ini, kulit katak ini jadi sebuah keripik. Dan mungkin ada teman saya nih, misalnya jangan teman lah, Pak Arif. Pak Arif itu ingin membeli produk saya. Pak Arif ini sebagai konsumen yang membeli produk saya, produk ke RTK. RTK itu saya ya. Nah, ketika Pak Arif memberi, ini akan bersangkutan dengan PDB. PDB itu apa ya? PDB adalah produk domestik bruto ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah menjual produk kita, terus produk yang kita jual itu menghasilkan jadi pendapatan saya, jadi pendapatan keluarga gitu, RTK tadi rumah tangga keluarga. Jadi itu akan berpengaruh kepada PDB, pendapatan domestik bruto. Setelah berpengaruh, itu juga akan mempengaruhi pendapatan nasional. Loh, kok bisa berpengaruh? Ya iyalah, karena kan tadi sudah kita bahas, setiap berapapun uang yang kita keluarkan, baik itu kecil maupun besar, itu akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. Ketika kita mengolah makanan, ketika kita membeli makanan, itu juga akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. Seperti definisi kita tadi, pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh RTK dalam kurun waktu tertentu. Jadi itulah kaitannya dengan pendapatan nasional. Oke, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami, menuntun kami, hingga memfokuskan kami dalam kami menyampaikan apa itu hubungan Alkitabiah, apa itu hubungannya dengan pendapatan nasional. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang Anak-Mu sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami yang sudah menonton dan menyaksikan ini ya Bapa. Terima kasih, dan menyebut Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.